Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman sekalian di hari Kamis siang, kita membahas bedah buku Wanita Muslimah Ina Surga ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah, dan kita akan masuk ke judul yang sudah kami berikan di flyer, berdandan sesuai dengan syariat. Saudaraku seiman, Islam memerintahkan kita agar selalu bersih, rapi, ya, wangi. Ini semua bagian daripada anjuran agama Islam. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bersih, rapi, sempurna, ya, dan menyukai semua itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala secara alami atau fitrah, ya, mengikuti fitrah atau apa yang Allah telah ciptakan pada diri kita, ada keinginan-keinginan alami, itu kita suka sekali dengan penataan yang rapi, ya, tempat yang wangi, ya. Kita juga merasa nyaman pada saat kita menggunakan pakaian yang bagus, ya, menyisir rambut dengan rapi. Kita juga nyaman pada saat kita menemukan badan kita lagi gerah, ya. Kemudian kita mandi, ya, dengan bersihnya, misalnya dengan menggunakan sabun, dengan menggosok badan, dengan menggunakan sampo. Setelahnya kita merasa sangat fresh, segar. Semua ini fitrah, alami, gitu kan. Kita juga sebaliknya tidak suka dengan bau-bau yang kurang sedap. Misalnya bau mulut, ya, nafas, bau ketiak, ada saja, bau apa saja, ya. Keringat saja sudah membuat kita tidak betah. Kita gerah, ya. Dan kita berharap segera lepas dari pakaian yang sudah basah dengan keringatan. Kita berharap segera bisa mandi, membersihkan tubuh dari badan yang sudah penuh dengan keringat misalnya. Padahal kalau kita mau pikir, keringat adalah cairan, gitu kan, yang bisa saja dia bertahan gitu. Ada sebagian orang coba bertahan dengan dirinya seperti itu, tapi pasti orang lain tidak akan nyaman dengan dia, ya. Sampai dalam Islam, Nabi SAW melarang orang ke masjid kalau makan bawang mentah gitu. Beliau bersabda dalam hadisnya, siapa yang makan, ya, sayuran ini, maka jangan menyentuh masjid kami. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang harus memakannya pun, maka dia harus betul-betul masak sampai matang, baru dia konsumsi. Itu pun dianjurkan sebelum ke masjid dia membersihkan dengan kumur-kumur, ya, atau sikat gigi, gitu kan. Karena orang biasanya umumnya menggunakan bawang dalam masakannya, gitu kan. Tetapi ini semua hanya untuk itu sebenarnya. Hari Jumat kita dianjurkan orang mau ke masjid untuk mandi yang bersih. Bahkan kata Nabi SAW, man gassala wagtasal. Siapa yang mencuci rambutnya sampai bersih, kemudian mencuci tubuhnya, seluruh tubuhnya dengan bersih, kemudian dia memakai baju terbaiknya, dia pakai minyak wangi terbaiknya, kemudian dia ke masjid tanpa melangkahi pundak orang-orang, dan dia dengarkan khatib pada saat menyampaikan khutbah, lalu dia sholat Jumat kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Anda bisa bayangkan Allah Subhanahu wa taala menghubungkan pembersihan dosa dalam hadis keutamaan Jumat ini dengan bersihnya tubuh, dengan wanginya, ya. Maka kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bagus, ya, bersih, nyaman buat kita, juga pemandangan orang tidak ada yang memandang kita negatif, gitu kan. Kita juga dianjurkan untuk merawat tubuh, ya. Seperti misalnya hadis tentang masalah perawatan rambut, kata Nabi SAW, man kana lahu sya'ar falyukrimhu, sampai Allah kurniakan rambut maka dia merawatnya misalnya. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW, 5 fitrah, 5 hal yang harus dijaga oleh seorang muslim, ya, khitan, sunat, ya, kemudian memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan juga merapikan kumis, ya. Ini yang terakhir ini bagi laki-laki, tapi yang sisanya 4 itu laki-laki dan perempuan misalnya. Maka ini teman-teman sekalian kita lihat sangat alami. Anda lihat bagaimana kita wudhu. Setiap hari kalau kita bicara sholat wajib aja Anda 5 kali wudhu sehari. Berarti 5 kali Anda cuci tangan. 5 kali Anda kumur-kumur. 5 kali Anda mengeluarkan kotoran dari hidung. 5 kali Anda membasuh wajah Anda. Ya. Ini pun 5 itu dalam 5 waktu sholat, ya. Tapi setiap gerakan kan diulangi lagi 3 kali. Berarti dalam 5 sholat 5 kali wudu, dikali 3 kali setiap gerakan kecuali kepala, gitu kan. Berarti kan Anda bisa dikatakan
mencuci tangan yang 3 kali itu dikali 5 waktu sholat, berarti 15 kali Anda cuci tangan sehari. 15 kali Anda kumur-kumur. 15 kali Anda bersihkan kotoran hidung. 15 kali Anda membasuh wajah Anda. Ya, 15 kali Anda mengulangi lagi mencuci tangan sampai siku. 15 kepala itu pendapat jumhur ulama sekali saja. Imam Malik, Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Syafi'i 3 kali juga, gitu kan. Mencuci kepala. Kalau kita pegang pendapat jumhur ulama, maka berarti 5 kali kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i berarti 15 kali juga kepala. Demikian juga kaki. 15 kali Anda cuci. Itu kalau kita bicara wudu hanya untuk sholat 5 waktu. Ada orang wudu untuk sholat duha, ada orang wudu untuk sholat malam, ada orang wudu ya, setiap kali batal dia wudu lagi, ada orang wudu pada saat mau tidur mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana luar biasanya ya Islam menghubungkan antara kesehatan ibadah itu dengan kebersihan dan kerapian. Ya. Demikian juga hadis Nabi SAW, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau wudhu, riwayatkan setiap kali mau sholat, membersihkan mulut. Kalau anjuran medis sekarang 2-3 kali gosok gigi dalam sehari, Islam puluhan kali Anda dianjurkan untuk sikat gigi dalam sehari. Ya, karena kalau setiap sholat kita dianjurkan bersiwak atau membersihkan gigi, orang kalau tidak punya kayu siwak dia ganti dengan sikat gigi. Itu luar biasa, karena kalau sholat 5 waktu saya sudah 5 kali Anda sikat gigi. Ya, itu setiap kali mau wudhu, riwayatkan setiap kali mau sholat. Kalau Anda mau dapat keutamaan lebih banyak, kalau mau wudhu Anda bersiwak, pas mau sholat Anda bersiwak lagi. Coba Anda bayangkan itu. Bahkan Nabi SAW setiap kali mau masuk rumah beliau bersiwak dulu. Ya, pada saat beliau mau meninggal dunia, wafat, akhir sunnah beliau yang beliau kerjakan adalah bersiwak. Ya. Karena beliau sempat tersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha dan dalam kondisi sangat lemah, maka masuk ipar beliau Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu majma'in lagi menggunakan siwak. Ya. Maka mata Nabi SAW ke siwak itu. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah anda mau siwak itu? Nabi SAW menganggukkan kepala beliau SAW, maka Aisyah pun minta dari saudaranya Abdurrahman, lalu memotong bekas mulutnya Abdurrahman, lalu mencacakan buat Nabi SAW, lalu menggosokkan ke mulut Nabi SAW. Setelah itu beliau wafat SAW. Ya. Dan kita juga tahu bahwasanya dalil-dalil tentang masalah di akhirat, nanti di surga. Anda lihat selalu digambarkan bidadari yang cantik-cantik, bersih, ya, memiliki tubuh yang ideal, gitu kan. Kemudian juga bidadara yang seperti intan yang diserakin, ya, mereka indah sekali gitu. Terus digambarkan surga itu tempat yang wangi, yang bersih, tanahnya kasturi, ya, lumpurnya kasturi, bau kasturi, bau parfum yang paling mahal gitu, yang paling bagus. Coba Anda bayangkan ini, bagaimana gambaran dalam Islam tentang masalah kebersihan dan kerapian ini. Nah, biasanya orang kalau mau menyempurnakan kebersihan dan kerapiannya, maka ada istilah kita dengan dandan, ya. Dandan itu berarti lebih menyempurnakan lagi. Setelah Anda mandi, Anda dandan, ya. Anda pakai mungkin kalau perempuan kosmetika, laki-laki mungkin juga menggunakan beberapa hal yang cukup berhubungan dengan laki-laki kan, seperti roll on ketiak misalnya supaya tidak keluar bau, atau parfum yang khas untuk laki-laki kan gitu, atau minyak rambut misalnya dan seterusnya. Maka ini semua menandakan memang ada, dan ini dibolehkan dalam Islam, ya. Cuma memang ada batasan-batasannya, Batasannya misal, perempuan dan laki-laki hanya boleh pertama menggunakan dari bahan-bahan, ya, dan ini dari bahan-bahan yang halal, ya. Kalau di antara Anda mengatakan, Ustaz bilang laki-laki juga dandan, memang laki-laki boleh dandan, boleh, ya, tapi dengan cara laki-laki tentunya. Anda dengarkan bagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar, salah satunya sahabat ini, ya. Beliau mengatakan bahwasanya aku suka sekali berhias untuk istriku sebagaimana aku suka dia berhias kepadaku atau untukku, karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Sebagaimana dia dandan buat suaminya juga harus dandan buat dia, tapi dandan ala laki-laki, menyisir rambut dengan rapi, ya, sikat gigi, kemudian menyisir jenggotnya dengan rapi, meletakkan wangi-wangian, ya, roll on, baju yang bagus gitu. Mungkin kalau di luar rumah sang suami misalnya
pakai baju pekerja, baju dinas, misalnya baju kerja ya, atau umumnya orang pakai, dan itu demi untuk menjaga wibawa dia dan seterusnya. Tapi dalam rumah dia akan menggunakan pakaian-pakaian yang menarik buat istrinya, sebagaimana istrinya juga akan menggunakan pakaian yang menarik buat dia, sehingga terjadi kasih sayang, keromantisan, interaksi biologis yang nanti akan menghasilkan ya populasi manusia yang memang salah satu tujuan kita di muka bumi ini adalah berpopulasi ya, dan tidak akan terjadi kiamat sampai seluruh manusia lahir ya. Nah ini pembukaan kita tentang masalah dandan itu ya. Jadi yang pertama boleh orang dandan gitu kan, yang penting bahan-bahannya halal ya. Kemudian yang kedua, tidak dibenarkan bagi perempuan ya, secara khusus kalau mereka keluar, mereka dandan di luar sana untuk ya menarik lawan jenisnya ya. Akhirnya mereka menggunakan baju yang tipis, transparan ya. Mereka mereka menggunakan baju yang tipis, transparan, mereka tidak berhijab ya. Kemudian pakai wangi-wangian, dandanan yang menor ya, sehingga akhirnya menjadi fitnah dan masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW, gitu kan, bahwasanya aku tidak meninggalkan fitnah lebih besar bagi kaum laki-laki dibandingkan kaum wanita, gitu ya. Itu berbahaya sekali, akan terjadi kerusakan tatanan masyarakat ya, karena fitnah-fitnah terjadi ini justru karena terjadinya banyak interaksi yang berlebihan ya, yang diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, sehingga sebagian orang bahkan sudah tidak punya rasa malu. Sama istri saja atau suami tidak boleh orang ciuman di depan umum, bagaimana dengan hanya sekedar pacarnya misalnya. Tapi itu terjadi karena memang diberikan kelapangan untuk itu ya, diberikan kelapangan untuk itu. Jadi ini poin juga harus digarisbawahi. Jadi tidak boleh dia dandan untuk menyebarkan kerusakan ya, supaya para kaum laki-laki tergoda misalnya, dan terjadi interaksi-interaksi biologis yang haram atau dikenal dengan perzinahan gitu kan. Dan ini harus ada peran aktif dari setiap wali wanita, ayahnya, saudaranya gitu kan, mahramnya secara umum, suami kalau ada suaminya, dan juga lingkungan pemerintah setempat sebaiknya memang membatasi ya poin-poin seperti ini, agar atau memberikan peraturan-peraturan ya, sehingga tidak tersebar kerusakan dan fitnah besar ya di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Anda bayangkan betapa kacaunya kalau seandainya seorang wanita dandan dengan menornya, kemudian dia lewat, lalu kemudian ada laki-laki yang menggoda dia dan dia tertarik, padahal dia statusnya istri orang misalnya, ada suami dia, tapi akhirnya dia selingkuh ya. Atau misalnya bagaimana perasaan suaminya, atau misalnya dia diganggu orang lain sehingga terjadi kekerasan atau pemerkosaan misalnya, kan itu terjadi kerusakan. Semua ini kan bermula dari masalah dandanan sebenarnya ya. Andai saja kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah dandanan ini, artinya adabnya adalah ya, kita boleh tapi menggunakan yang halal. Kemudian yang kedua, perempuan secara khusus jangan mereka justru menor-menor di luar, wangi-wangian di luar. Nah, Islam sudah membatasi itu ya, karena terjadi kerusakan yang sangat besar gitu. Berapa banyak rumah tangga rusak gara-gara masalah ini ya, gara-gara si istri bebas tampil di medsos, kemudian dia dengan cantiknya, dengan indahnya rambutnya, dengan lantunan suaranya yang indah, semua yang harusnya digunakan untuk suami dia akhirnya dikonsumsi umum dan berinteraksi sama lawan jenis ya, akhirnya terjadi perselingkuhan dan rusak rumah tangga dia. Korbanlah anak-anak dalam perceraian tersebut misalnya. Nah ini banyak efek-efek yang berbahaya sekali ya. Sebaliknya kalau kita lihat, saya pernah merasakan sendiri pada saat tinggal di Saudi. Ya, ini bukan karena membedakan dengan negara kita, sama sekali tidak. Saya cuma berbagi pengalaman ya pada saat saya melihat, saya tinggal di kota Madinah dulu. Kami kalau keluar, kami melihat semua perempuan berhijab. Semua perempuan, bahkan mayoritasnya bercadar. Baik itu di pasar, di jalan, ya, di mana saja. Di mana saja. Minimal sekali jilbab. Kayak misalnya kita masuk ke rumah sakit, ada perawat-perawat, maka pakai jilbab. Walaupun sekarang sudah ada perubahan ya. Sudah sedikit pemerintah Saudi longgarkan, tapi di masa kami dulu, kami merasakan sendiri ya, tidak ada betul-betul
tidak terfikir bahkan, bukan cuma ada syahwat, tidak terfikir untuk terjerumus dalam interaksi dengan lawan jenis karena memang tertutup. Pemerintah pun turun tangan untuk menutup itu. Di setiap pasar-pasar di Saudi itu ada satu kementerian, Hayya Amr Ma'ruf Nahi Munkar, kementerian untuk lembaga untuk menyuruh pada kebaikan dan melarang kemungkaran. Mereka punya tugas banyak sekali. Seperti mereka menangkapi para dukun-dukun dan peramal penyamun sehingga tidak lagi membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Ya, tidak ada kekufuran lagi. Mereka juga ada di pasar-pasar, ya, biasanya didampingi oleh polisi. Mereka awasin pasar itu. Jadi ada yang ditugaskan gitu. Ya. Kalau waktu sholat mereka ingatkan sholat, masjid laki-laki disuruh ke masjid. Perempuan tentu boleh istirahat sejenak di beberapa depan toko dan toko semua harus tutup untuk menghadiri kegiatan sholat. Dan kalau ada misalnya seorang laki-laki kelihatan dari gerak-geriknya memang dia mau mengganggu wanita atau mereka memang tidak memang bukan mahram misalnya. Mereka baru tukar-tukar nomor telepon itu langsung ditangkap gitu ya. Dibawa ke kantor, lalu kemudian dicari tahu keluarganya, kemudian dinasehati, ya, dinasehatin gitu. Ya, sampai itu pun dengan kondisi ketat seperti itu saja masih terjadi perzinahan. Ya. Pernah ada kasus di Madinah ditemukan ada orang berzina masih muda gitu. Entah bagaimana mereka bisa kenalan padahal waktu itu medsos belum seramai sekarang ya. Kalau sekarang Allahu a'lam bagaimana besarnya fitnah, semoga Allah selamatkan kaum muslimin. Tapi zaman itu mungkin masih pakai telepon rumah, ya. Karena handphone itu kan tahun 98, mungkin 97 itu ada. Tapi sebelumnya kan belum ada. Kami waktu di Madinah itu tahun 90 sampai 98. Jadi memang belum ada orang masih pakai telepon rumah biasanya. Tapi terjadi kasus pernah ada orang begitu, entah bagaimana mereka bisa kenalan, akhirnya terjadi perzinahan dan ditangkap oleh polisi. Termasuk dari kementerian ini, kemudian dipanggil keluarganya, dinasihati segala macam, dan akhirnya dikembalikan kepada keluarganya setelah itu mereka mau dinikahkan atau tidak. Yang jelas, ini sudah dalam pemantauan pemerintah. Jadi bukan main-main gitu. Sehingga kasus-kasus seperti ini sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Kita sering dengar di berita-berita kita, ada yang diperkosa oleh gurunya, ada yang diperkosa oleh tetangganya, ada yang diperkosa oleh kakaknya sendiri. Karena sangat terbuka gitu. Sangat terbuka. Bahkan pernah terjadi kasus ya yang saya temukan di negara kita itu orang tuanya nonton film porno, ya, naudzubillah suami istri, padahal ini sebenarnya dalam syariat tidak boleh ya. Jangan belajar dari film-film seperti ini karena merusak fitrah biologis Anda dan juga khawatirnya ya nanti pasangan Anda malah sudah dingin sama Anda. Dan selain juga dosa tentunya Anda mendukung perzinahan dan seterusnya. Intinya teman-teman sekalian, rupanya kedua orang tuanya lupa, mereka tidak mengambil DVD yang mereka tonton dulu ya. Waktu itu masih pakai DVD ya. Waktu berita ini tersebar, kemudian datanglah si kakak masih SMP atau SMA, pulang sekolah, orang tuanya lagi tidak ada, masing-masing sibuk, lalu dia dekati DVD, tadinya dia mau nonton mungkin cuplikan-cuplikan buat sebaya dia, tapi dia temukan ada DVD itu, lalu kemudian diputar, tontonlah dia. Semua orang tahu nonton film begini pasti syahwatnya orang bangkit kalau dia masih normal. Mustahil tidak gitu. Nah pada saat itu datang adik dia perempuan yang masih SMP pulang sekolah. Lalu lihat kakaknya nonton, dipanggil nonton sama-sama. Nontonlah sama-sama. Apa yang terjadi? Syahwat juga bangkit. Terjadi perzinahan di sini antara kakak sama adik. Dan ini bahaya sekali kan. Ini sangat bahaya. Nah, karena memang ini zina yang terberat. Berzinanya mahram sama mahram ya. Orang tua sama anak-anak sama orang tua, ponakan sama tante, ponakan sama paman, kemudian saudara sama saudarinya. Nah ini semua berbahaya sekali. Nah, ya, jadi ada efek-efek gitu. Nah memang ini harus ada campur tangan dari individu kita sebagai wali di rumah, sebagai orang tua kepada anak-anak dan juga ya pemerintah setempat. Ya. Nah Syekh Abdullah di sini ingin menitikberatkan tentang bagaimana supaya bahaya-bahaya yang dikhawatirkan terjadi di tengah-tengah masyarakat itu bisa minimal berkurang ya kalau tidak hilang dari pergaulan bebas ya, dari pergaulan bebas. Anda jangan salah ya, di wilayah-wilayah barat itu mereka sendiri terganggu dengan peraturan yang sudah terlanjur mereka buat. Kalau 18 tahun dan dianggap dewasa boleh berbuat apa saja, boleh seks bebas, boleh minum minuman keras, udah boleh tuntut bahkan orang tuanya. Itu sebenarnya peraturan ini mengganggu mereka. Tapi mereka mengatasnamakan hak asasi manusia. Akhirnya
Tidak bisa lagi orang tua mencampuri anaknya kalau sudah 18 tahun, mereka sudah leluasa gonta-ganti pasangan yang akan menyebabkan banyak penyakit gitu kan. Dan ini nanti akan menjadi sesuatu yang membuat rumah tangga di saat dia menikah nanti sudah tidak punya makna yang besar, karena bagi dia biologis itu seperti orang yang sudah biasa. Kalau kita di Indonesia mungkin makan tempe, tempe itu sudah tiap hari kita bisa makan. Tadi tempe itu lezat sekali, tapi karena tiap hari ada, tiap hari Anda makan, misalnya Anda juga jadi jenuh kan? Atau anggap nanti Anda anggap biasa aja. Udah bukan lagi seenak kalau kita jarang dapat tempe, kemudian kita dapat sebulan sekali misalnya, seminggu sekali. Nah itu beda kan? Digoreng dengan garingnya kan enak, sedap gitu. Tapi kalau setiap hari mungkin akan berbeda, walaupun tetap dia bernutrisi ya. Yang seperti itu yang terjadi di negara-negara non-muslim. Interaksi biologis yang bebas ini, karena dandanan-dandanan yang ada di luar sana ya, akhirnya membuat pada saat mereka berumah tangga, biologis itu biasa saja. Apalagi kalau dia pernah rasakan dari salah satu pasangan haramnya dulu ada kenikmatan khusus misalnya. Sekarang pasangannya tidak begitu, ribut rumah tangga mereka. Banyak sekali rumah tangga mereka yang kacau balau. Ya, jarang yang bisa bertahan sampai akhir tidak bercerai. Dalam Islam terlalu banyak bahkan. Ya, sangat banyak atau mayoritasnya mereka justru bertahan. Ya, karena memang mereka tidak, apalagi yang tidak memulai dengan pacaran misalnya, tidak memulai dengan hal-hal haram, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan merasa kenikmatan tersendiri dalam biologis itu. Ya. Dia juga akan merasa dia terpuaskan ya dengan pasangannya, gitu. Dan seperti itulah kurang lebih. Ya. Dan sekian banyak kalau kita ingin bahas poin ini, dari efek-efek negatif ya kalau terjadi dandan-dandanan di luar sana, dan juga efek-efek positif justru kalau kita meninggalkannya. Ya, di sini Syekh Abdullah mengangkat perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, dan Ibnu Qayyim bicara secara global ya, secara global tentang bagaimana Islam mengatur ya agar tatanan masyarakat itu menjadi baik. Jadi kita bukan sedang bicara negara kita atau negara manapun, tidak. Tapi kita sedang bicara tentang pendapat Ibnu Qayyim yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Ya, di sini beliau mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pemerintah wajib melarang kaum wanita dan kaum lelaki bercampur baur. Ya, di sini di pasar-pasar, di tempat-tempat umum dan di berbagai lokasi khusus kaum laki-laki. Ya. Maksudnya di sini beliau berbicara idealnya kalau ingin aman maka seperti itu. Saya kasih contoh misalnya, saya bicara lingkup Saudi misalnya, karena kan saya tidak temukan ada negara yang menerapkan seperti ini, kecuali negara ini gitu ya. Kami berapa kali selama 7 tahun tinggal di sana, atau 8 tahun kurang lebih, masuk ke pasar, semua pedagangnya laki-laki. Tidak ada satupun perempuan yang berdagang yang punya kios ya. Kalau yang hanya sekedar orang-orang miskin yang kadang-kadang bawa di dagangan dia di kain, duduk di dekat Masjid Haram, Masjid Nabawi, berjualan di jalan itu ada. Tapi yang punya izin resmi, punya toko, ya, karena di sana itu harus semua toko yang dibuka harus ada izinnya, sekecil apapun toko Anda gitu kan, maka secara otomatis gitu tidak ada wanita. Kalau pemiliknya pun wanita di rumah saja, yang bekerja semua laki-laki. Tamu yang masuk boleh perempuan tentunya, ya. Tetapi itu pun ada kelompok tadi hayya amil ma'ruf nahi munkar yang keliling, yang mengawasin kondisi pasar itu, ya. Jadi kalau mereka lewat dan mereka menemukan misalnya ada seorang wanita interaksi sambil ngakak-ngakak, ketawa-ketawa sama pemilik toko, itu mereka bisa masuk, punya hak dalam peraturan pemerintah untuk datang dan menanyakan, ini siapa Anda nih? Kalau cuma konsumen kenapa harus seperti ini interaksinya gitu. Itu sampai pada tingkat itu gitu. Dan itu ternyata ada banyak efek-efek yang positif ya, sehingga orang-orang yang memang mau merusak kondisi masyarakat di tengah-tengah masyarakat Muslim dengan pergaulan bebas itu tidak akan bisa. Mereka tidak akan bisa gitu. Imam Malik rahimahullah menandaskan, saya berpandangan, ini pendapat Imam Malik secara pribadi. Ya, saya berpandangan bahwa seseorang imam harus melarang pemilik pabrik untuk mempekerjakan wanita dan wanita muda. Ya, wanita dan wanita muda tidak boleh bekerja di pabrik. Adapun wanita tua atau budak yang tidak akan dicurigai dengan pekerjaannya boleh saja bekerja di pabrik. Saya menganggap itu boleh-boleh saja. Artinya beliau mengatakan kalau perempuan itu masih muda, kemudian masuk dalam pabrik lalu interaksi sama laki-laki di situ, akhirnya mereka
leluasa untuk ngobrol, untuk tukar-tukar nomor telepon, untuk bahkan interaksi biologis mereka terjadi di kamar mandi, di bagian belakang pabrik dan seterusnya. Itu sudah tidak asing gitu. Nah, itu bisa terjadi. Dan ini kan bicara ideal dan pendapat pribadi beliau ya. Ya tentu kalau ada yang tanya boleh nggak? Berarti kalau gitu Ustaz nggak boleh wanita kerja di pabrik? Boleh saja. Tapi Anda sebagai pemilik pabrik bagaimana caranya Anda mengatur supaya kalau memang tenaga wanita dipakai tenaga wanita aja semuanya, itu jauh lebih baik gitu kan. Atau tenaga laki-laki semuanya. Saya pribadi, saya juga bicara pribadi ya. Kami punya restoran, kami punya alhamdulillah aktivitas yang Allah masih amanahkan kepada kami. Semoga Allah berkahi, Allah langgengkan insyaAllah. Beberapa unit usaha, ada travel haji dan umrah, Uhud Tour, ada restoran Ajwad, ada toko Ajwad Store ya. Ada kami kantor digital studio ini untuk kegiatan dakwah, ada yayasan sosial ya. Kami tidak ada satupun pegawai wanita. Itu keputusan tentu saya pribadi saya katakan. Karena saya melihat ini salah satu cara dan upaya yang saya bisa lakukan justru untuk menyelamatkan generasi muda muslim. Ya. Karena di saat ada pegawai wanita yang berbaur, ya, akhirnya terjadi interaksi yang kita tidak pernah tahu, walaupun kita ngawasin bebasnya berhubungan. Ya, karena pernah ini ya, saya pernah punya pengalaman pribadi waktu masih di Kalibata City. Waktu itu kami awal buka restoran Ajwad di 3 tahun ya di sana. Kalau tidak salah di tahun pertama, di akhir tahun pertama itu semua pegawai kami perempuan laki-laki dan kalau waktu sholat kami tutup, kami tulis kami sedang sholat gitu. Kadang-kadang tetangga-tetangga kami, teman-teman muslim yang bekerja di toko-toko sebelah yang milik orang non-muslim, karena mayoritasnya orang non-muslim pemiliknya gitu. Apakah itu pakaian, apakah itu restoran juga atau yang lainnya. Nah tapi mereka ini teman-teman sekalian datang dan mengatakan, enak benar kerja di situ di Ajwad ya, kok bisa sholat? Kami Jumat aja nggak diizinkan sholat. Perempuannya juga harus buka aurat, gitu. Ya, tidak boleh pakai jilbab. Itu keputusan karena mereka merasa mereka punya power kan. Tapi kita kan sebagai seorang muslim harus juga punya keimanan yang kita dahulukan. Tidak boleh kita paksakan diri di tempat pekerjaan yang malah melarang kita menerapkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada saat itu ada satu masa di mana saya sempat berpikir di hari Jumat di mall. Semua pegawai laki-laki kami pergi ke masjid dan semua laki-laki umumnya pergi ke masjid ya, kecuali yang memang kurang beriman kepada Allah atau laki-laki kafir. Nah banyak ibu-ibu yang di hari Jumat itu sesuai informasi sampai ke kami, yang suaminya sholat karena waktu itu ada Masjid Nurullah sebagai fasum di situ di Kalibata dan kebetulan saya waktu itu diminta jadi penasehatnya di saat kami masih di sana ya. Yang sholat di situ, masya Allah bisa nampung sampai 2.000 orang, cukup besar gitu. Mereka pada sholat Jumat. Nah di situ banyak ibu-ibu yang nongkrong, kadang-kadang bahkan duduk di restoran kami gitu. Mereka kadang-kadang minta dilayani minum aja, udah nggak bisa karena semua pegawai kita sholat. Di situ sempat terlintas ada masa di mana saya ingin pekerjakan wanita. Subhanallah kita buka lowongan pekerjaan, yang penting muslimah pakai hijab segala macam, dan kita fokus mereka ke waitress. Mereka tidak masuk ke dapur supaya tidak interaksi lagi sama teman-teman laki-laki. Dan itu jumlahnya mungkin 3 atau 4 orang saja dari sekian banyak pegawai yang ada. Subhanallah, mungkin baru 2 minggu berjalan, ya, mulai terlihat gelagat-gelagat yang ketawa-ketawa sama pegawai yang lain, tepak-tepukan, ya. Bahkan yang lebih parah sempat ada satu ibu atau bapak yang datang, waktu itu saya lagi tidak ada, datang kemudian disampaikan keluh kesah itu kepada salah satu dari staf kami di situ, kalau ibu ini anaknya bekerja jadi waitress tempat kami dan kami tidak tahu ya, kalau ini adalah ibunya. Dia mengatakan anak saya apa yang ada yang lihat, kata kami nggak tahu gitu ya. Kemudian dia mengatakan anak saya semalam tidak pulang ke rumah, saya telepon handphonenya mati gitu. Akhirnya ditelusuri oleh orang tuanya sama teman-teman di Ajwad di restoran dan ditemukan ternyata dia ya pacaran dengan salah satu waitress yang lain ya. Kemudian mereka janjian ya keluar entah nginap di mana. Subhanallah, mulai sedetik itu saya berhentikan. Udah saya sendiri tidak mau terjumus dalam dosa sebagai pemilik dan juga saya menyelamatkan saudara saya muslim yang lain. Ini contoh pengalaman saja. Ini bukan aib teman-teman sekalian, tapi ini sebuah pengalaman yang kita lihat ternyata di lapangan memang ada efek daripada interaksi ini gitu ya. Jadi Anda sebagai seorang muslim, kalau Anda bisa menata lebih rapi, pegawai Anda semuanya perempuan, ya, apalagi kalau Anda pemilik
usaha ini adalah perempuan, kan bagus, Anda potensikan mereka, ya, gunakan dan manfaatkan daripada potensi yang ada pada mereka. Ya, kalau ada laki-laki dan sama laki-laki, jadi apalagi kalau disusun dengan bidangnya ya, kalau jahit menjahit misalnya laki perempuan gitu kan, itu jauh lebih baik, konveksi dan segala macam. Mungkin kalau nanti kulirnya yang membawa sana sini misalnya, ya, yang bawa mobil boxnya ya dan segala macam, mungkin laki-laki itu jauh lebih baik. Allahu a'lam. Ini adalah poin yang dibahas pada kesempatan ini ya. Kata beliau, seorang pemimpin bertanggung jawab dalam hal ini karena bencana yang bisa ditimbulkan memang besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan bencana yang lebih bahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita. Anda lihat kenapa karaoke, diskotik, ya, tempat-tempat pelacuran yang dijual wanita. Kenapa wanita? Karena memang itu yang paling cepat terjual produk itu, ya, untuk merusak kaum laki-laki dan paling cepat mendatangkan duit, ya. Karena memang ada kebutuhan interaksi dengan lawan jenis, ada kebutuhan biologis, ya. Yang kalau orang belum punya pasangan halal, maka mungkin dia lampiaskan pada pasangan haramnya gitu ya. Dan dalam hadis yang lain, yang maknanya kurang lebih, hendaklah kaum wanita kalau jalan memilih bagian pinggir jalan. Ya, kalau wanita lagi jalan di jalan umum, yang juga jalan pinggir jalan, lebih untuk menjaga mereka gitu ya. Kata beliau, seorang pemimpin wajib melarang wanita keluar rumah dalam keadaan berdandan menor dan tampil secantik mungkin. Ya, seksi sekali gitu. Harusnya ada peraturan. Karena pasti akan merusak. Nggak mungkin tidak. Di saat dia masuk ke mall dengan rok pendek, celana pendek, sudah gitu baju kaosnya ketat, terbelah lagi bagian dadanya atau punggungnya. Kira-kira, ini nggak berpengaruh pada laki-laki yang ada di situ? Mungkin ada suami orang di situ yang sedang lewat, dia terganggu. Istrinya kan tidak secantik itu, tidak seksi itu. Maka dia terganggu kan? Pasti terganggu. Dan bisa saja dia mencari tahu tentang wanita tersebut lalu terjadi perbuatan yang haram. Atau misalnya dia lampiaskan kepada selain istrinya. Dia pikir, oh yang dandan seperti ini pasti, kan umumnya pelacur, maaf, mereka kan memang sengaja seksi-seksi segala macam. Nah ini pasti ke sana. Nah akhirnya lampiaskan ke sana. Kalau orang beriman minimal rusak keimanannya. Karena maksiat akan mengurangi kehusyuan dalam sholat misalnya. Nah ini efek-efek yang ada gitu. Ia harus melarang wanita mengenakan pakaian mini dan tipis sehingga menjadi wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya. Seperti juga pakaian yang longgar tapi tipis. Seorang pemimpin juga berkewajiban melarang kaum wanita mengobrol dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Tentu ini sulit kalau kita mau ketahui mahram atau bukan ya. Tapi kalau diletakkan sebuah peraturan, nanti orang akan lebih hati-hati saja. Ya. Kaum lelaki pun juga harus nggak boleh sembarangan ngobrol. Ya. Kami merasakan di Saudi itu karena sudah menjadi sebuah peraturan pemerintah dan hanya memasyarakat gitu. Saya bisa bahasakan diri saya mungkin selama 7 tahun di sana. Saya nggak pernah ngomong sama satu pun wanita di jalan, di mall. Satu kali pun saya nggak pernah ngomong. Yang saya temuin gitu. Kita mau ngomong itu kayak segan gitu. Mungkin ada di antara mereka yang tanya jalan, tanya alamat kepada orang lain, iya mungkin. Tapi saya pribadi, dan memang kita merasa tidak perlu gitu. Tidak memerlukan masalah itu. Allahu a'lam. Ini kondisi dan keadaan yang pernah kami saksikan ya. Kata beliau, bahkan bila seorang pemimpin melihat seorang wanita keluar rumah dan dengan berdandan dan mempercantik diri, ia boleh saja merusak pakaian wanita itu, ya. Ia boleh saja menegurnya, ya. Karena sebagian ahli fikih membolehkan seorang pemimpin melakukan itu. Bahkan ia termasuk hukuman finansial teringan bagi wanita. Maksudnya dia menegurnya, ya, dia mengingatkan kalau ini tidak boleh, ya. Itu haknya pemerintah bisa mengingatkan karena dandanan Anda sudah terlalu berlebihan, ya. Anda mungkin bisa merusak tatanan masyarakat nanti, ya. Anak-anak kecil pun kalau melihat itu bisa berefek juga kurang baik pada pendidikan mereka. Bahkan kata beliau pemimpin itu boleh menegaskan sebuah keputusan tanda kutip ya untuk memastikan setiap wanita lebih banyak interaksi ya di tempat-tempat yang aman buat mereka seperti rumah misalnya ya. Terutama memang bagi wanita-wanita yang suka keluar dan memang sengaja untuk ya mencari lawan jenis ini. Karena kalau membiarkan wanita melakukan itu bisa saja
dia mendukung wanita itu berbuat dosa dan akhirnya dia pun bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melarang kaum wanita berjalan-jalan di jalan khusus bagi kaum pria atau bercampur baur dengan kaum laki-laki di jalan-jalan umum. Hendaknya seorang pemimpin mencontohi apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ini tentu pendapat penulis yang beliau ingin sampaikan. Untuk kita, setiap orang yang mengikuti acara ini punya hak untuk menerima atau tidak ya. Tetapi ini karena kita bedah buku, maka kita membahasakan atau membaca ya. Al-Khallal rahimahullah menyatakan dalam Al-Khallal ya, nama kitabnya. Muhammad bin Yahya Al-Kahhal mengabarkan kepada saya bahwa ia pernah bercerita kepada Abu Abdillah, tadi aku melihat seorang laki-laki berbuat yang tidak benar dengan seorang wanita. Ya, maksudnya Abu Abdillah ini Imam Ahmad ya. Imam Ahmad rahimahullah menjawab, diteriaki saja. Nabi SAW bersabda, "Annal mar'ata idza tatayyabat wa kharajat min baitiha fahiya zaniyah." Jika seorang wanita mengenakan minyak wangi yang menyengat ya, lalu keluar rumah, maka dia bisa dianggap sebagai seorang pezina karena dia penyebab daripada itu ya. Jadi Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kalau seandainya ada orang sengaja mempertontonkan maksiat di depan umum, maka diteriakin saja. Itu nggak boleh loh gitu. Karena kalau tidak dilakukan, maka bisa saja dia hari ini 1-2 orang, besok akan datang 3-4 orang di tempat yang sama, lusa, dan akhirnya menjadi tempat perzinahan. Bahkan sampai pada tingkat karena tidak ditegur, mereka jadikan kuburan yang harusnya menjadi tempat mengingat akhirat dan kematian. Karena dalam kuburan itu ada orang yang mereka tahu ini orang yang pacaran di atas kuburan ini, itu manusia seperti dia dan sekarang sudah pakai kain kafan. Dan di dalamnya itu dalam Islam digambarkan bisa ada taman dari taman surga kalau dia orang beriman atau lubang dari lubang neraka. Tapi dia tidak peduli lagi sudah, karena nggak pernah ada peraturan-peraturan yang melarang masalah itu misalnya, yang tegas ya. Sehingga akhirnya mereka dengan leluasa melakukan perzinahan di tempat yang harusnya mengingat akhirat gitu. Kata beliau, seorang wali juga boleh melarang wanita asuhannya, ayah misalnya, ya, saudara, yang hendak melakukan sholat isya berjamaah di akhir waktu, ya, bila dianggap ada fitnah di situ. Walaupun ke masjid boleh bagi wanita. Tapi kalau misalnya ada seorang ayah melihat anaknya perempuan rutin sholat di masjid, dan dari rumah ke masjid cukup jauh, serta memang mungkin terjadi fitnah-fitnah yang tidak benar. Apalagi kalau ketahuan, nah ini pernah berbohong, dia bilang ke masjid tapi ternyata tidak. Nah ini si wali bisa menahannya, tidak boleh dia membiarkan, karena kalau dia biarkan malah nanti itu kalau ke masjid ya, tapi dikhawatirkan ada fitnah. Bagaimana kalau selain ke masjid? Ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-mar'atu idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu secara khusus kalau keluar maka pasti akan diawasi dengan ketat oleh syaitan. Istishraf itu orang Arab menggambarkan, saya pernah kasih gambar itu ya. Kalau dia mau lihat sesuatu yang jauh, kemudian dia letakkan ya tangannya di atas keningnya seperti ini kurang lebih untuk memastikan dia bisa lihat itu. Nah syaitan itu kalau setiap perempuan keluar selalu begitu. Istashrafaha syaitan. Syaitan memantau dia dengan teliti. Karena dengan tergodanya wanita ini maka terjadilah kerusakan. Itu pasti. Ya, subhanallah, wanita itu biar jelek teman-teman sekalian, kalau sudah dia yang ingin terjadi perzinahan itu umumnya terjadi. Beda kalau laki-laki yang mau dan perempuan nolak. Kecuali dia menggunakan pemerkosaan, tapi kalau sudah perempuan yang nolak sudah tidak ada lagi. Tidak bisa dia buat apa-apa laki-laki itu. Allahu a'lam. Selanjutnya Syekh Abdullah melanjutkan setelah menyampaikan hadis tadi ya, tentang kalau wanita keluar itu akan dipantau dengan teliti oleh para syaitan agar dia bisa terjerumus atau sesat ya, sehingga ini menyesatkan kaum laki-laki yang ada di sekitarnya. Bahkan juga kaum wanita yang tadinya mungkin baik-baik bisa terpengaruh karena melihat dandanan dan pakaian orang ini gitu ya. Baik, beliau mengatakan tidak diragukan lagi, memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk bercampur baur dengan kaum lelaki merupakan suatu bencana dan ya kesalahan. Hal itu termasuk salah satu faktor terbesar turunnya siksa berupa bencana, selain juga menyebabkan rusaknya banyak urusan masyarakat umum dan khusus. Bercampur baurnya kaum lelaki dengan wanita adalah sebab terjadinya perbuatan zina dan juga perbuatan keji. Bahkan bisa menyebabkan kematian banyak orang dan wabah kolera yang berkesinambungan. Ketika para wanita pelacur bergabung dengan bala tentara Musa alaihissalam sehingga terjadi banyak perzinahan, Allah Azza wa Jalla pun mengirim wabah kolera kepada mereka. Dalam satu hari ada 71.000 orang yang meninggal. Kisah ini amat populer dalam kitab-kitab tafsir. Nah, ini banyak yang orang tidak tahu ya. Ternyata efek
kalau dibiarkan wanita dengan seksinya, dengan dandanannya di tempat umum, akhirnya mulailah wanita-wanita lain mencontohi misalnya, atau terjadilah laki-laki banyak yang tergoda untuk terus dalam perbuatan dosa, apakah memerkosa orang ini secara paksa, si wanita yang berdandan ini, atau misalnya minimal misalnya berkenalan sama dia, lalu terjadi perzinahan misalnya. Lalu begitulah terus terjadi, ya, menjadi sebuah pola. Orang tidak sadar ini adalah perbuatan zina yang merupakan dosa besar yang akhirnya menjadi memasyarakat, dan ini menyebabkan datangnya musibah, ya. Awal kehancuran bagi Bani Israel justru karena dibiarkan perempuan berdandan dan akhirnya di tempat umum, maksud saya. Kemudian terjadilah interaksi dengan lawan jenis yang sangat bebas, ya, sehingga terjadilah kerusakan tersebut. Mulailah orang-orang bahkan yang beriman pun tergoda. Ya, orang yang beriman pun tergoda. Di sini disebutkan pasukan Musa alaihissalam bahkan, ya, banyak yang melakukan perbuatan zina, akhirnya Allah beri kirim kepada mereka wabah kolera. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menandaskan, jika perbuatan zina telah menyebar luas dalam satu negeri, pasti Allah azza wajalla akan menghancurkannya atau mendatangkan bala-bala, ya, musibah. Ini kadang-kadang kita kurang peka dengan ini, teman-teman sekalian. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, guntur saja, suara guntur yang keras, ya, Anda mungkin biasa dengar di musim hujan, ya, itu adalah peringatan keras dari, ya, langit, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kepada penduduk bumi. Harusnya sadar gitu, ini ada sesuatu yang salah nih kalian lakukan gitu, ya. Apalagi kalau sudah datang bencana-bencana, meletusnya gunung, banjir, longsor, ya, apalah, ya, gempa bumi dan segala macam ini, Anda harusnya sudah sadar gitu. Berapa banyak korban yang terjadi. Depan mata kita di Indonesia kita sudah lihat tsunami di Aceh, tsunami di Palu, ya. Ini jangan dilupakan, teman-teman sekalian. Jangan dianggap, oh, info sudah lewat selesai. Dia bisa terulang setiap saat dimanapun kalau kesalahan-kesalahan dan maksiat kepada Allah masih ada di lokasi itu. Dan biasanya Allah sudah mendatangkan cobaan yang berat, yang besar, Allah datangkan dulu yang kecil-kecil. Mereka sadar nggak sih? Gitu. Dan sebagai penutup, beliau mengangkat hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ma taffafa qaumun kailan wala bakhasu mizanan wala saya ulangi, ma taffafa qaumun kailan wala bakhasu mizanan illa mana'ahumullahu azza wa jalla qatra wala dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihim al-maut wala dhahara fi qaumin 'amalu qaumi lutin illa dhahara fihim al-khasfu wa ma taraka qaumun al-amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkari illa lam turfa' a'maluhum wa lam yusma' du'a'uhum. Setiap kali manusia mengurangi takaran dan mengurangi timbangan, curang, pasti Allah yang maha mulia dan maha tinggi akan mencegah turunnya hujan kepada mereka. Setiap kali perbuatan zina menyebar luas pada sekelompok manusia, pasti akan banyak terjadi kematian. Dan setiap kali perbuatan homoseksual tersebar luas pada sekelompok manusia, pasti mereka akan dimusnahkan. Juga setiap kali sekelompok manusia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan pada yang ma'ruf yang Allah perintahkan dan melarang dari kemungkaran yang Allah larang, ya, mungkar apa yang Allah larang, pasti perbuatan mereka tidak diterima oleh Allah dan doa-doa mereka tidak akan dikabulkan. Diambil dari kitab At-Turuq Al-Hukmiyah fi Siyasat Syari'iyah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di halaman 180 dan 181. Kita perlu lebih peka, teman-teman sekalian. Intinya sebenarnya sih, kalau kemaksiatan, apalagi dosa-dosa besar, dibiarkan merajalela, maka secara otomatis akan menjadi penyebab bala dan musibah yang datang. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Ya. Al-ayat artinya, hati-hati dengan cobaan, bencana yang kalau datang kepada kalian tidak akan menimpa orang-orang yang zalim daripada kalian saja. Artinya orang-orang yang soleh pun bisa kena di situ. Apalagi kalau Anda tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, ya, Nabi SAW waktu ditanya oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, apakah kami akan binasa sementara ada orang-orang soleh di antara kami?
Kata Nabi SAW, iya, kalau sudah merajalela, kerusakan, kemaksiatan. Jadi jangan anggap remeh masalah ini, karena ini masalahnya menjadi bencana nasional, bencana internasional. Itu peringatan dari Allah, karena memang Allah haramkan perbuatan-perbuatan ini, dan mayoritas ya yang ada di muka bumi ini, ya propetis ya, Yahudi, Nasrani, Muslim tahu ini. Kalau ini perbuatan zina nggak boleh, khamar ini nggak boleh. Mereka tahu sebenarnya dalam agama mereka. Mayoritasnya itu dalam penduduk bumi ini yang 7,5 miliar, mungkin mereka bisa mencapai angka 6 miliaran. Harus tahu, dan ini jangan dibiarkan. Kita tidak perlu sejalan dengan ahli kitab, tapi Islam, kita bicara lingkup Islam saja itu sudah cukup. Yang kita ini bisa dikatakan kalau secara lingkup agama kita mayoritas penduduk bumi sekarang. Ya, walaupun banyak di antara kita yang masih miskin, kondisi ekonominya segala macam, tapi banyak umat Islam miliaran jumlahnya, gitu kan? Miliaran jumlahnya. Kalau kita terapkan peraturan Allah Subhanahu wa taala ini, maka akan sangat berpengaruh untuk tidak datang bencana-bencana tersebut. Tapi kita sayangkan malah kita terjerumus, ya. Kita terjerumus dan kita membiarkan kemaksiatan tersebut. Ingat hadis Bukhari sebagai penutup, teman-teman. Di sini saya akan bacakan pertanyaan. Kata Nabi SAW, satu hari pernah Jibril diutus oleh Allah untuk membinasakan satu negeri. Mau dihancurkan. Jibril datang, lalu Jibril menemukan ada satu di situ penduduk orang soleh. Lalu kata Nabi SAW, Jibril balik kepada Allah lalu mengatakan, ya Allah, di negeri itu ada hambamu fulan, orang soleh. Kata Allah SWT, mulai siksa dari dia. Dia duluan kena, baru kemudian yang lainnya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak pernah menyuruh pada kebaikan, tidak pernah melarang kemungkaran. Ya dia selamatkan dirinya sendiri. Enggak, akhi dan ukhti. Salah, ingatkan, tegur. Orang terima tidak terima itu tidak ada masalah, yang penting kita sudah menyampaikan. Dan siapa yang amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan tentu dengan baik, dengan hikmah, dengan mendoakan, dengan Nabi kan sudah kasih tahapannya. Yang bisa mengubah dengan tangannya, kekuatannya silahkan, gitu kan. Kayak pemerintah misalnya kan bisa dengan peraturan, gitu kan. Atau orang tua, ayah kepada anak-anaknya, atau suami pada istrinya. Kalau nggak bisa dengan lisan nasihatin, kalau tidak bisa maka dengan hati doakan. Dan itu selama-lama iman. Dan kalau kita sudah berma'ruf nahi mungkar, kalau datang bencana kita bisa diselamatkan. Ya, kita bisa diselamatkan. Yang tidak diselamatkan ini memang yang membiarkan semua kemungkaran tersebut. Ada juga hadis Nabi SAW, maaf saya tambahkan dengan ini. Tadi saya bilang terakhir, ini ada hadis tambahan lagi, saya tiba-tiba teringat. Perumpamaan orang-orang beriman sama orang-orang yang bermaksiat ini, seperti orang yang naik dalam satu kapal. Orang-orang yang baik ini ada di atas kapal, yang tidak baik ini berada di dak kapal. Lalu mereka selalu kalau mau ambil air naik ke atas, gitu kan, melewati orang-orang soleh ini. Karena mereka risih sendiri, mereka bilang satu sama yang lain, bagaimana kalau kita jebol aja kapal dari bawah, supaya air kita tidak usah, kalau mau ambil tidak usah naik-naik ke atas, kita ambil aja langsung dengan bocorin kapal. Kata Nabi SAW, kalau orang-orang soleh membiarkan orang-orang fasik ini membolongin kapal, tenggelamlah mereka semua. Dan bisa ditangkap pesannya tentunya. Ini bahasan kita insya Allah.